Cek 1, 2. Tes. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam doa, saya rindu mari kita meneduhkan hati kita. Kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Bahkan kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Oktober ini. Mari kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Biar musik menaikkan pujian ini, saya memberikan kesempatan buat kita pribadi lepas pribadi untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukur dan terima kasih kita atas segala berkat-berkat Tuhan yang Dia sudah limpahkan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesehatan buat kami. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kehidupan, kesempatan untuk beribadah. Kami mensyukurinya Tuhan. Berkat yang boleh kami terima setiap hari, kami mensyukurinya. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya Tuhan Yesus. Dengan hati penuh ucapan syukur kami memulai ibadah kami dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya
dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, saya menyapa buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang sementara beribadah secara online. Shalom semuanya, mari kita siapkan hati kita. Kita membawa pujian syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang baik, yang kasih setianya tidak akan pernah berakhir buat hidup kita. Jadikan pujian ini menjadi sebuah pengakuan kita di hadapan Tuhan. Syukur buat kasih setianya, kebaikan dan kemurahan-Nya. Kami mau tetap setia dan kami mau tetap mencintai-Mu selamanya Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini doa kami, Tuhan. Lebih sungguh lagi, katakan ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap
setiamu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Kami datang mengangkat tangan kami, membawa hati dan hidup kami, mempersembahkan bagi Kau Allah yang hidup. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Lebih sungguh lagi, angkat tanganmu sebagai tanda syukurmu kepada Tuhan Allah yang setia dan lamanya yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kau Tuhan, Kau Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Oh, meninggikanmu, memuliakanmu, Allah yang kekal. Engkau Tuhan yang perkasa, segala pujian bagimu, segala sembah bagimu, bagi Engkau yang mulia, bagi Engkau yang besar. Kasih setiamu Tuhan selalu baru bagiku, tak pernah habis rahmat-Mu di dalam hidupku. Di setiap jalanku Engkau setia menjaga, Engkau setia menuntun di setiap musim hidupku. Kami naikkan pujian, kami naikkan sembah kami bagi Allah yang besar, bagi Allah yang mulia, bagi Allah penebus hidup kami, bagi Allah penyelamat kami. Kami bawa pujian kami Tuhan, kami bawa sembah kami. Kau besar Tuhan, Kau mulia Tuhan, kebaikan-Mu takkan pernah mampu kami balas, kebaikan-Mu takkan pernah mampu kami balas. Yesus, kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan.
setiap kami yang bernafas mengagungkan-Mu, hormat padamu di tata kudus-Mu. Kami datang kepadamu, merendahkan diri, membawa hati, persembahkan hidup hanya bagi nama-Mu, hanya bagi nama-Mu, Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tak cukup segala apa yang ada pada kami untuk membalas semua kebaikan-Mu. Tak pernah cukup seluruh hidup kami pun untuk menggantikan semua pengorbanan dan karya hebat yang Tuhan buat bagi kami. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan yang menebus dan menyelamatkan kami. Betapa kami bersyukur buat Tuhan yang mengangkat kami dari kebinasaan, membawa kami kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya pagi hari ini kami mempersembahkan hati kami. Kami mempersembahkan hidup kami. Kami mempersembahkan ibadah kami pagi hari ini. Untuk puji, hormat dan kemuliaan Tuhan kami. Allah penyelamat kami. Tuhan yang hidup. Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu, menyenangkan hati-Mu. Amin. Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Ya, seberapa banyak kita yang percaya bahwa kita adalah umat-umat yang sudah dipilih Allah. Dan sekarang waktunya untuk kita memberitakan perbuatan hebat yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita. Amin. Perbuatannya
untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan berada dalam kita, kekal mulia namamu Yesus, untuk selamanya, untuk selamanya Dia berkuasa bagi kita kerajaan yang tak akan tergoyahkan. Sampai selamanya Tuhan bergerak dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pararam, pam pararam, param param. Berikan sore buat Tuhan yang hebat hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan menyaksikan pesan gembala. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita berinteraksi dengan banyak orang dengan beragam latar belakang, berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Tidak sedikit di antara mereka yang kita kenal mungkin sedang bergumul tentang jawaban hidup yang mereka butuhkan. Bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menjawab tantangan dunia masa kini? Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah saksiku. Ya, kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Nah, seperti apa kehidupan yang menjadi saksi Tuhan tersebut? Di minggu yang pertama kita diingatkan bahwa kita yang telah menerima Injil kabar baik itu, tidak seharusnya kita puas dengan kabar baik yang telah kita terima itu, tetapi sebaliknya kabar baik itu akan menjadi dorongan semangat buat kita untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Di minggu yang kedua, kita diingatkan bahwa setiap orang yang hatinya telah diterangi oleh Injil, maka sudah seharusnya dia memancarkan terang itu melalui kehidupannya. Karena itulah kesaksian yang efektif, yaitu kehidupan yang berpadanan dengan Injil. Di minggu yang ketiga, kita akan belajar bahwa keselamatan dalam Kristus itu pasti mengubahkan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan perubahan hidup yang nyata kepada orang-orang di sekitar kita sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Di minggu yang keempat, kita akan mengupas tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu kedamaian. Oleh karena itu, kita yang telah diperdamaikan dengan Kristus, sudah seyogianya kita juga mewartakan berita pendamaian itu, agar orang lain pun mengalami kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah. Pada akhirnya, di minggu yang kelima, kita yang telah menerima kasih Tuhan, biarlah kita juga menunjukkan kasih itu kepada sesama sebagai ucapan syukur atas kasih yang telah kita terima dan sebagai kesaksian hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Doa saya di bulan Oktober ini yang merupakan bulan misi dari sinode gereja kita semua semakin rindu untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus melalui kesaksian hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Iya, mari Bapak Ibu, sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita meneduhkan hati kita sejenak. Mengingatkan kepada setiap diri kita
bahwa inilah panggilan kita, inilah tugas kita. Ya Roh Kudus, selawatlah kami dan buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami. Supaya kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang sejati dan menjadi pembawa-pembawa Injil di masa kami diberi kesempatan untuk hidup dan melayani. Dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah roh yang
penuh kuasa, memberi kekuatan untuk memberitakan Injil ini. Kami siap menerima firman-Mu dan buatlah kami bersukacita dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Salam dari Sekolah Tinggi Teologi Abdiel di Ungaran. Saya Ketua Pendeta Minggu Seminato. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Jemaat Melita Elia dan majelis yang sudah memberi kesempatan kepada mahasiswa kami bernama Jiver untuk melayani di gereja ini. Walaupun kita sama-sama berjuang mengatasi pandemi, tapi gereja ini membuka kesempatan untuk mendampingi, mensupervisi mahasiswa kami. Jadi kami sangat berterima kasih sekali. Baiklah, kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya ajak untuk membuka di dalam surat Roma. Ada beberapa ayat yang akan kita baca. Seperti pesan gembala tadi bahwa tema kita pada minggu pertama Oktober ini adalah membawa Injil. Roma pasal 1 ayat 1 dan kemudian disambung ayat 14-16, kemudian pasal 15. Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kita ke pasal 15 dari surat Roma ayat 15 sampai 20. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Amin. Siapakah yang dapat meyakinkan bahwa Injil itu adalah
kekuatan Allah. Apakah sang Rasul Paulus, penulis surat Roma ini, yang dapat meyakinkan bahwa Injil itu kekuatan Allah? Tentu bukan Rasul Paulus sendiri yang bisa meyakinkan itu. Tradisi gereja mencatat Rasul Paulus itu dulunya namanya Saulus, ya, dia orang Yahudi tulen, punya kewarganegaraan Romawi, fasih dalam kitab suci, dalam kitab-kitab di Perjanjian Lama, dan pandai sekali. Dan dia tidak suka dengan jemaat Kristen mula-mula. Lalu dia membawa surat dari pemimpin dan pemuka agama. Dia mencari orang-orang Kristen, menangkap satu persatu, menjebloskannya di dalam penjara. Bahkan dia ada waktu itu mengizinkan Stefanus, salah satu dari 7 diaken, dirajam batu. Jadi ini yang namanya Saulus, Paulus, ini begitu kejam sekali, menyeret, menjebloskan orang Kristen di dalam penjara, dan juga merestui pembunuhan tokoh Kristen. Hari-hari ini kita mendengar berita dari televisi maupun dari medsos tentang seorang irjen, ya, pangkatnya jenderal, melakukan kekerasan fisik dan perendahan martabat kepada seorang yang bernama Muhammad GC, ya. Irjen ini bersama dengan orang-orang yang ada di penjara, karena dia di penjara karena kasus korupsi, ya. Lalu memukuli Muhammad GC, sang penginjil ini, yang melalui medsos juga bukan hanya memukuli, tetapi melumuri dengan kotoran manusia. Dihinakan sekali, ya. Yang dilakukan oleh irjen ini, ya, harus diproses secara hukum, ya, dan tidak boleh dibiarkan di negara yang mempunyai ideologi Pancasila ini. Apa yang dilakukan oleh irjen ini mirip-mirip, tapi Saulus lebih lagi merendahkan, bahkan membunuh dari orang-orang Kristen di abad pertama. Siapakah yang dapat meyakinkan Injil adalah the power of God? Apakah penulis surat Roma ini yang namanya Rasul Paulus yang dulunya disebut Saulus ini? Tentu bukan. Yang meyakinkannya adalah Roh Kudus. Yang meyakinkan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, adalah Roh Allah sendiri yang mengubahkan hidup Saulus menjadi Rasul Paulus. Pada waktu dia mau pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang Kristen, lalu dia mendengar suara yang datangnya dari langit. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus jatuh dan buta 3 hari lamanya. Sejak itu dia diperbaharui oleh Roh Kudus, memiliki
hidup yang baru sebagai murid Kristus dan percaya Injil itu adalah kekuatan Allah yang mengubah hidup manusia. Tapi apakah yang dimaksud dengan Injil yang adalah kekuatan Allah itu? Apakah Injil yang tertulis, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Pada waktu itu tulisan-tulisan itu masih beredar di gereja-gereja. Tulisan itu belum dijadikan kanon, belum dijadikan kitab disatukan dalam perjanjian baru. Jadi Injil itu apa? Injil kekuatan Allah itu apa? Injil yang dimaksud di sini adalah dalam bahasa Yunani-nya disebut Evangelion. Ini artinya berita gembira, berita sukacita. Dalam konteks kerajaan Romawi, kata Evangelion itu mempunyai dua arti. Kalau kerajaan Romawi berperang melawan bangsa-bangsa yang lain, kemudian tentara-tentara bangsa Romawi itu mengalahkan musuh-musuhnya, maka prajurit-prajuritnya dan jenderalnya akan pulang. Sepanjang perjalanan mereka menuju ke kota-kota, provinsi, dan ke kerajaan, mereka berkata, Evangelion, kabar baik. Kita sudah menang perang. Yang kedua, kata Evangelion itu berarti ketika raja atau kaisar memerintahkan hulu balangnya untuk pergi ke negeri-negeri, memberitakan bahwa permaisuri punya seorang bayi yang baru dilahirkan. Itu namanya Evangelion. Ketika itu dipakai oleh orang-orang Kristen, artinya Evangelion itu berbicara mengenai Yesus Kristus. Dia pribadi Allah kedua dari Allah Trinitas yang diutus oleh Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat, disertai oleh kuasa Roh Kudus. Yesus Kristus diutus ke dalam dunia ini untuk menyatakan apa yang disebut keselamatan Allah. Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus adalah Evangelion itu sendiri. Berita gembira, berita sukacita yang ditunggu di seluruh dunia. Surat Roma mengatakan bahwa semua manusia, kita semua ini sudah jatuh di dalam dosa. Kita ada di dalam kesia-siaan hidup. Siapa yang bisa bangga tentang hidup? Kita bisa jaya dalam umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi toh kematian datang. Siapa yang bisa mengatakan saya hebat? Saya berkuasa. I have everything in this world. Saya punya segala sesuatu di dalam dunia ini. 45 tahun kau mungkin bisa jaya, tapi ketika umur menginjak sudah tua, lebih tua, manusia ditaklukkan di dalam kesia-siaan hidup. Apa artinya hidup kalau semuanya berakhir di dalam kematian? Apa artinya kalau saya sudah bangun kerajaan bisnis saya, kekuatan politik saya, toh pada akhirnya saya dikalahkan dengan kesia-siaan. Saya diperbudak oleh kebinasaan. Maka surat Roma ini berkata, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lihatlah sejarah hidup manusia. Manusia membangun peradaban yang begitu luar biasa. Tetapi sejarah manusia diisi dengan sejarah yang berdarah. Diisi dengan kesombongan.
diisi dengan keangkuhan, diisi dengan dendam, amarah. Berpikir bahwa kalau semakin pandai sebuah masyarakat di suatu kota, negara, kejahatan tidak ada lagi. Orang-orang punya keyakinan bahwa manusia bisa mencapai seperti ilah-ilah kecil, Allah-Allah kecil di dalam dunia. Tapi perang dunia pertama meletus. Perang dunia kedua meletus. Kejahatan manusia ada di mana-mana. Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi. Saya pernah pergi ke Kamboja, ke suatu situs sejarah. Orang-orang komunis di sana membunuh orang-orang Buddha, membunuh orang-orang Hindu, membunuh orang-orang Kristen. Di situs itu, di satu tempat museum yang sangat besar, tengkorak-tengkorak dipasang. Tokohnya namanya Pol Pot, kejamnya minta ampun, kejamnya minta ampun. Dan itu sejarah mencatat tentang kesia-siaan hidup manusia. Memang ada banyak kebaikan yang muncul di dalam hidup ini. Manusia memang tidak kehilangan, tidak rusak total gambar dan rupa Allah. Masih ada kebaikan-kebaikan. Tapi toh semuanya akan ditaklukkan kepada kebinasaan. Akan ditaklukkan kepada kesia-siaan. Diperbudak oleh kehancuran. Siapa yang dapat menyelamatkan manusia? Apakah kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan dari hari ke hari? Apakah jasa-jasa kita bisa kita persembahkan kepada Tuhan untuk kemegahan kita? Apakah cukup kebaikan manusia untuk menyelamatkan dirinya? Tidak ada yang cukup. Berapa toh kebaikan Bapak Ibu yang bisa kumpulkan untuk bisa masuk surga? Tidak ada. Tidak bisa cukup. Tidak ada tiket langsung ke sana dengan kebaikan dan jasa-jasa kita. Semua manusia ditaklukkan di dalam kesia-siaan dan kebinasaan. Hidup kita ini seperti kisah Adam dan Hawa. Kita ini, kisah Adam dan Hawa itu kisah hidup kita. Kita ini lebih suka untuk memimpin diri kita sendiri, mempunyai kebebasan yang kita lakukan sendiri. Kita berjalan yang kita mau. Kita menggunakan kehendak bebas kita sendiri. Dan akhirnya kita berjalan jauh dari Tuhan. Siapa yang dapat menyelamatkan kita? Siapa yang dapat merebut kita dari kesia-siaan dan kebinasaan? Maka Allah menjawab persoalan yang paling besar di dalam sejarah ini. Allah menjawab melalui memberikan Injil. Injil itu adalah jawaban Allah bagi dunia yang dalam cengkraman kebinasaan dan kesia-siaan itu. Allah Bapa mengirim Yesus Kristus. Allah Bapa mengirim Roh Kudus ke dalam dunia ini. Keduanya adalah sumber damai sejahtera. Keduanya adalah sumber keselamatan. Mereka, Roh Kudus dan Yesus Kristus tidak saja mengajarkan tentang damai, tentang kasih, tentang kuasa Allah. Tetapi di dalam diri Sang Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus, mereka sendiri, keduanya adalah damai sejahtera Allah. Keselamatan Allah, menyatakan belas kasihan Allah untuk dunia ini. Dan semuanya itu diceritakan dan ditulis kemudian di dalam Injil. Injil yang sekarang ada di dalam kitab suci. Inilah Injil Allah. Keselamatan Allah untuk dunia ini. Allah menyelamatkan kita. Inilah peristiwa yang terbesar dalam seluruh sejarah bumi ini. Sampai selama-lamanya Sang Bapa mengutus dua pribadi. Yesus Kristus
dan Roh Kudus. Injil diberikan kepada dunia ini melalui caranya Allah dan bukan cara manusia. Mahasiswa yang baru pertama kali belajar teologi selalu bertanya begini. Kalau Allah mau menyelamatkan dunia ini, mengapa dia hanya datang di Palestina saja? Kalau Allah mau menyelamatkan dunia ini, mengapa dia tidak tampil sebagai superhero? Seperti gambaran-gambaran imajinasi orang-orang Amerika yang pengen punya superhero yang banyak. Kalau Allah mau menyelamatkan dunia ini, mengapa dia mati di atas kayu salib? Mengapa dia harus naik keledai menunjukkan mengenai kelemahan? Bukankah harus tampilnya sebagai pahlawan yang hebat, tokoh yang luar biasa? Mengapa dia hadir di wilayah Asia, bukan di Barat? Mengapa tidak hadir di Nusantara? Itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul di abad pencerahan, di abad modern. Tapi Injil ini diberikan kepada manusia bukan menurut cara manusia. Injil ini diberikan kepada manusia menurut cara Allah. Allah memiliki caranya sendiri. Dia bebas untuk melakukan kebebasannya. Dia mempunyai rencana, dia nyatakan itu. Jadi berita Injil ini berita yang luar biasa, berita yang paling besar dalam sejarah manusia. Ini peristiwa yang teragung, ini peristiwa yang termulia. Ada banyak mujizat-mujizat, ada banyak tanda-tanda yang luar biasa. Tetapi Injil tentang Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus itu yang terbesar di dalam rencana Allah yang diberikan kepada ciptaan ini. Oleh karena itu Paulus berkata, siapa yang mau menjadi pembawa Injil, berita yang luar biasa ini? Rasul Paulus yang sudah diubahkan sejak pertemuannya dengan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, berani berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Aku bersyukur kepada Tuhan, aku sudah diberi kasih karunia, aku dikuduskan oleh karya Roh Kudus, dan aku diberi kebenaran di dalam Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus pergi memberitakan Injil. Dia masuk ke Eropa melalui gerbang kota Filipi. Dia pergi ke Roma, dia pergi ke Asia, Asia kecil. Hatinya berkobar-kobar, aku sudah terima evangelion. Hidupku tidak ditundukkan lagi dalam kesia-siaan, kematian, kebinasaan, perbudakan dosa. Hidupku sudah ditebus oleh Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Aku terima evangelion, aku menjadi pembawa Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Aku berhutang kepada orang-orang Yunani. Aku pergi ke kota-kota itu. Aku memberitakan Injil tentang keselamatan Allah yang besar itu. Siapakah pembawa Injil zaman sekarang ini? Kita semua, ya. Kita semua yang sudah mendapat evangelion itu, ya. Kita murid-murid Kristus, kita pembawa Injil. Kita diberi kuasa oleh Roh Kudus, ya. Tidak harus belajar teologi dulu, masuk S1 teologi untuk menjadi pembawa Injil, tidak.
Membawa Injil itu ada di mana-mana. Sebagai guru, sebagai pegawai perusahaan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai supir angkut, pemimpin perusahaan, di mana-mana, di segala bidang. Kita ini adalah pembawa-pembawa Injil. Kita diminta untuk melihat kepada Kristus, memohon Roh Kudus menyertai kita, supaya kita menyatakan belas kasihan Allah. Supaya manusia boleh mengenal Evangelion, hidupnya tidak binasa lagi, tidak ada di dalam kesia-siaan. Supaya kita bisa mengikuti perbuatan-perbuatan Yesus Kristus yang menyatakan belas kasihan, yang menyatakan kebaikan. Ya, di tengah-tengah pandemi sekarang ini, gereja harus bangun. Pandemi ini sebagai sebuah panggilan iman bagi murid-murid Tuhan untuk memberitakan Injil dalam perbuatan dan kata-kata. Rajinlah berbuat baik, nyatakanlah kemurahan, nyatakanlah belas kasihan. Kalau membaca Injil selalu saja kalau Yesus masuk ke kampung-kampung, ke kota-kota, Yesus diberi catatan oleh penulis-penulis Injil, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Gereja kita ini gereja Pentakosta yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kita masih percaya mengenai tanda-tanda. Kita masih percaya tentang mujizat-mujizat. Kita punya keyakinan bahwa karunia-karunia memimpin, karunia hikmat, karunia iman itu diberikan di gerejanya. Situasi pandemi apapun juga, pandemi ini sebuah panggilan iman untuk gereja terus menyatakan berita Injil. Roh Kudus, roh yang luar biasa, roh yang ada pada kita ini lebih besar daripada dunia ini. Di dunia ini ada begitu banyak roh-roh. Roh tamak, roh rakus, roh persinahan, roh melakukan kejahatan. Indonesia ini ya, hampir setiap waktu pejabat-pejabatnya ketangkap korupsi, ngambil uang negara, ngambil uang rakyat. Saya tanya, kenapa kok enggak habis-habisnya KPK menangkap orang-orang yang ada di Indonesia ini, pejabat-pejabat dari menteri, pemimpin partai sampai orang-orang pejabat-pejabat dari level atas sampai level bawah. Mengapa? Karena rohnya roh ketamakan, rohnya roh rakus itu menguasai Indonesia. Ya, orang pengen mengambil sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri, tidak peduli jalannya seperti apa. Setiap tahun di Semarang saya pernah mendapat kartu ucapan selamat Natal dari Menteri Sosial yang lama. Orang Kristen. Merry Christmas, Pak. Tapi beberapa tahun atau 1 tahun yang lalu dia ketangkap. Ya, padahal kekayaannya sudah puluhan miliar, setiap dana bansos dipotong 10.000. Yang mengambil uang negara sekitar 18 miliar. Roh ketamaan itu mengerikan sekali. Roh ketamaan, roh rakus itu membawa kebinasaan dan kesia-siaan. Injil harus diberitakan. Roh Kudus lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus mengajar kepada kita untuk hidup mengontrol diri. Untuk hidup tidak tamak. Untuk hidup murah hati. Untuk hidup berbagi meski di tengah-tengah krisis pandemi. Dan itulah Injil. Itulah Evangelion. Dan kita diperintah oleh Tuhan ke dalam dunia ini dengan segala macam profesi kita. Dengan segala macam latar belakang kita.
proclaim the gospel. Proklamasikan Injil. Hiduplah di dalam Roh Kudus. Lihatlah Yesus Kristus yang menyatakan belas kasihan, keteladanan, keadilan, kemurahan hati, kebaikan Allah. Itulah Injil. Dan kita diminta untuk menjadi pembawa Injil ketika dunia dikuasai oleh roh dendam, roh amarah, roh ingin membalas. Roh Kudus mengajar kita untuk mengampuni. Roh Kudus menuntun kita untuk hidup ugahari dalam semangat kesederhanaan. Hidup yang penuh dengan disiplin diri. Hidup yang menjauhi keserakahan, ketamakan. Hidup yang dituntun oleh Rohnya yang suci dan kudus itu. Maka Rasul Paulus berkata, oleh karena kasih karunia Allah, aku dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan sekarang aku menjadi pemberita Injil di mana saja. Maka dengarlah kutipan ayat dari Yesaya yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan tangannya yang berkuasa. Siapakah pemberita Injil itu? Bapak, Ibu, dan saya. Siapakah yang dipercaya Evangelion itu? Bapak, Ibu, dan saya. Yang sudah menerima Roh Kudus. Yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kalahkanlah roh-roh yang ada di dalam dunia ini dengan kuasa Roh Kudus. Nyatakanlah perbuatan Yesus Kristus dalam tindakan dan kata-kata. Dan jadilah pembawa Injil, pemberita Injil dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Hidup kami tidak ditaklukkan di dalam kesia-siaan. Hidup kami tidak akan mengalami kebinasaan. Memang kami harus sampai pada kematian, tetapi itu bukan kata akhir. Karena Tuhan memberi kami hidup yang kekal. Dan kami bersyukur bahwa kami mau jadi pembawa Injil Tuhan. Kuduskanlah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kalau kami gagal selama ini, kalau kami memilih jalan kami sendiri, menggunakan kehendak kami secara sembarangan, kami tidak mendengar dan peka terhadap Roh Kudus. Kami tidak mengikuti teladan Kristus. Bimbinglah kami sebagai murid-murid-Mu kembali, supaya kami boleh mengenal Allah di tengah-tengah pandemi ini. Kami dipanggil untuk menyaksikan iman, memberitakan Injil dalam kapasitas, dalam karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan lawatlah kami ya Tuhan, sama seperti Rasul Paulus yang sudah dijamah oleh Tuhan
yang sudah diperbarui hidupnya oleh Tuhan, yang sudah dilawat oleh Tuhan. Lawatlah kami juga. Biarlah kami bertobat setiap hari, mencari kehendak Tuhan, terus menjadi pemberita Injil kepada orang-orang yang terdekat, pada lingkaran yang agak jauh, dan mungkin lingkaran yang lebih jauh lagi dalam pimpinan firman Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berkati gereja ini supaya tetap menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pandemi, bahwa Tuhan hadir bersama gereja ini, bersama orang-orang percaya murid Kristus, supaya gereja ini boleh bersaksi di masa-masa yang sukar. Biarlah gereja ini boleh menjadi pembawa Injil Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu ya Roh Kudus. Biarlah kami berkobar-kobar untuk menjadi pemberita Injil. Kami serahkan semuanya ini dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita perhatikan beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto dalam ibadah hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Sebagaimana tadi disampaikan, beliau adalah Ketua STT Abdiel, STT yang bernaung di bawah gereja kita dan sinode gereja kita maksud saya, dan mengirimkan mahasiswanya untuk mengadakan praktek pelayanan selama 6 bulan di gereja kita, yaitu Saudara Jiverman Zai. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ibadah minggu depan kembali dilaksanakan secara tatap muka atau onsite. Yang pertama pukul 7 dan yang kedua pukul 9.30. Kami mengingatkan kepada setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah, baik 1 dan 2, untuk mendaftar lebih dulu ke sekretariat gereja. Untuk ibadah PBK atau Run Community nanti ada warta khusus ya. Kalau Bapak Ibu belum dapat mengikuti ibadah secara langsung, dapat mengikuti ibadah live streaming di YouTube channel Gia Malai Air yang dimulai sejak pukul 7 pagi. Atau Bapak Ibu juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu jam 12.15. Yang kedua, ibadah remaja atau youth gereja kita mengundang rekan-rekan pelajar SMP dan SMA untuk mengikuti ibadah live streaming di channel YouTube Youth Gia Malai Air. Mengikuti melalui Zoom, aplikasi Zoom setiap minggu pukul 9:30. Dan Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak dapat menghimbau mereka untuk mengikuti Zoom meeting dari Youth Gia Malai Air ini. Zoom meeting ID-nya ada di layar LCD ya. Selanjutnya kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5:30 sampai 6:30 pagi. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom meeting ID dan passwordnya. Yang keempat, kami mengundang kaum wanita untuk dapat menghadiri ibadah kaum wanita pada hari Kamis ini, 7 Oktober 2021 jam 4 sore, dengan pembicara Bapak Pendeta Daud Adu yang mengambil tema hidup yang mengandalkan Tuhan. Link Zoom-nya dapat Bapak Ibu atau Ibu-Ibu lihat di layar LCD.
Dan yang kelima, kami juga mengundang bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terbeban. Kebetulan bulan ini adalah bulan misi, mari kita mengikuti persekutuan doa misi yang diadakan setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan video klip dari Warta Ibadah PBK atau Run Community yang dilanjutkan dengan sponsorship Natal. Hello Runners! Setelah acara pre-launching, Run Community akan mengadakan acara grand launching. Save the date ya, acaranya akan diadakan pada hari Minggu 10 Oktober 2021 pukul 16 hingga selesai di Via Male Air lantai 1. Yuk kita rayain bareng-bareng acara grand launching ini, karena rumahku, rumahmu juga. Akhir kata, Mim R punya pantun nih buat runners. Makan biskuit nonton Real Madrid. Cakep. Don't miss it, cause you're invited. See you! Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka HUT gereja kita yang ke-35 dan Natal, gereja kembali mengadakan sponsorship kalender 2022. Untuk itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam sponsorship tahun ini. Berikut adalah tampilan kalender sponsorship. Kalender berukuran A3 dan merupakan kalender bulanan. Terdapat dua macam template sponsorship. Template pertama dengan ukuran 5 x 9 cm. Ditempatkan di bagian hardcover kalender dengan harga Rp7.500.000 per kotak. Dan template kedua dengan ukuran 4,5 x 5 cm. Ditempatkan di lembar bulanan kalender dengan harga Rp500.000 per kotak. Materi yang berupa logo perusahaan atau ucapan pribadi diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 30 Oktober 2021. Untuk pembayaran dapat berupa cash atau transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 3460413647 atas nama Lydia Francisca. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Erni di nomor 0812 2313 444 atau Saudari Devi Katarina di nomor 0878 2100 5700. Demikian pengumuman mengenai sponsorship. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang hadir di ibadah onsite hari ini, kalau Bapak Ibu mau mengikuti atau berpartisipasi di dalam sponsor ini, mungkin nanti setelah ibadah di depan pintu keluar ada panitia yang dapat menerima pendaftaran sponsorship Bapak Ibu. Ya. Nah, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang sudah menerima amplop persembahan dapat mengisi dan memasukkan ke kotak persembahan di luar setelah ibadah selesai. Atau bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang menyaksikan ibadah secara live streaming dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nama dan nomor yang tertera di layar, atau melalui scan QR code melalui dompet digital dengan cara men-scan QR code yang tercantum dan memasukkan nominal persembahannya. Ya. Baik, akhirnya Bapak Ibu setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu dapat keluar ruangan dengan tertib dan dimohon sidang jemaat tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Ya, patuhi 5M, tetap memakai masker, menjaga jarak, tidak berjabat tangan, rajin mencuci tangan, dan Bapak Ibu dihimbau untuk segera pulang, tidak berkerumun. Baik, mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan buat kami semua, mengingatkan kepada kami yang telah menerima kabar baik Evangelion untuk kami Tuhan, bukan kami simpan buat diri kami sendiri, tetapi kami boleh wartakan, boleh bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk melayani di tempat kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak
Pendeta Dr. Mingus Minarto sebagai Ketua STT Abdiel maupun juga pelayanan pengembalaan di Gereja Isama Siwaleri. Tuhan yang memberkati pelayanan beliau, memberkati STT Abdiel untuk dapat mencetak mahasiswa-mahasiswa, hamba-hamba Tuhan yang siap menjadi pemberita-pemberita Injil. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai bagi pelebaran dan keluasan kerajaan-Mu melalui gereja di tempat ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan tetap memberikan keamanan, memberikan perlindungan di masa pandemi ini, supaya pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah melalui satgas-satgas COVID yang telah dibentuk dapat meredam penyebaran virus COVID ini Tuhan. Kami bersyukur karena minggu-minggu terakhir ini boleh mengalami penurunan yang signifikan. Dan kami berdoa Tuhan yang akan terus memberkati supaya keadaan ini semakin membaik di waktu-waktu mendatang. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Mereka yang bekerja, yang berusaha, Tuhan memberkati di dalam apa yang mereka lakukan. Dalam setiap keluarga, perlindungan, kasih dan damai Tuhan boleh turun menaungi setiap keluarga anak-anak-Mu. Demikian juga bagi anak-anak kami yang masih studi. Mungkin beberapa sekolah sudah menjalankan studi secara tatap muka langsung. Tuhan yang memberkati supaya hal ini tidak menjadi klaster dari penyebaran virus COVID. Semuanya dalam keadaan yang baik dan terkendali. Pada akhirnya kalau sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami, tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun, dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang. Untuk kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Hari Minggu Bapak Ibu.